Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi yang mengikuti live streaming hari ini pagi. Selamat pagi. Nanti ini yang mengikuti siaran tunda bisa selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun berada. Hari ini kabar sukacitanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, hari ini saya pribadi bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, dan Bapak Ibu semua juga harus bersyukur apapun keadaan kita. Karena memang bersyukur adalah hal yang memang dikehendaki Tuhan. Nanti kita akan sama-sama belajar kenapa kita harus bersyukur. Hari-hari ini terima kasih kembali, sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Kemarin dan besok mungkin sudah dilayani dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dengan pribadi-pribadi yang lewat kesaksian sangat memberkati. Dan hari ini saya berharap juga, saya pribadi sangat bersyukur dengan tema ini. Dan hari ini saya nanti akan bawakan mengucap syukur dalam segala hal kita mengucap syukur. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, yuk kita sama-sama satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi ini, buat siang ini, buat malam ini Tuhan. Dimanapun kami berada, satu hal yang kami tahu, Engkau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Pagi ini kami datang menyembah-Mu bukan sekedar karena Engkau baik Tuhan, tapi memang Engkau layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bawa syukur kami Tuhan, karena kami tahu banyak hal yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu indah buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, kita mau sama-sama angkat pujian ini. Banyak yang Engkau perbuat dalam hidupku. Banyak yang Engkau perbuat di dalam hidupku. Jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa Kau yang mengerti payah, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, syukur Bapa. Benar Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dan banyak hal yang Kau telah perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kita sembah Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Yesus. Orabaya syandala wala 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 wala. Terima kasih Tuhan. Orabara wala 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 wala. Ya Yesus Tuhan. Benar Tuhan, pagi ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, buat kasih setiamu dalam hidup kami yang tak pernah berhenti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada Tuhan di semua aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau sama-sama belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam lubuk kami, hati kami yang paling dalam. Merema di seluruh hidup kami Tuhan. Hingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, bahkan hamba-Mu terlalu percaya Tuhan. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Terus Tuhan, berkarya Engkau buat setiap kami. Kami siap belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil alih Tuhan, ambil alih. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Jangan izinkan hamba-Mu ini mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kemuliaan-Mu ini hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih yang siap mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Wah, haleluya. Pujian yang luar biasa berkata bahwa banyak hal yang sudah Tuhan perbuat buat hidup kita. Amin. Hari ini kita bersyukur bukan sekedar Tuhan Yesus baik, tapi kita bersyukur karena memang Tuhan yang layak terima syukur kita. Beberapa waktu yang lalu saya sangat terberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan di salah satu platform kita di sosial media lah. Saya sangat terberkati. Harusnya kita bersyukur memang karena Tuhan Yesus. Kita nggak boleh bersyukur karena kita cuma sehat. Karena kalau kita bersyukur hanya karena sehat, bahaya, nanti kalau kita pas nggak sehat, kita nggak bisa bersyukur. Jangan sampai kita bersyukur pas kita ada uang. Karena bahaya, nanti kalau kamu atau kita nggak punya uang, dengan cara apa kita bersyukur?
Hari ini kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang mengucap syukur dalam segala hal. Ini tema yang sudah banyak, tema yang sudah sering kali kita dengar, tapi kadang memang agak susah kita ngelakuin. Bersyukur, ya situ mah enak mas, nggak ngalamin apa yang saya alamin, makanya situ ngomong enak. Hari ini kita masih sama-sama berjuang untuk bersyukur. Saya juga masih sama-sama berjuang untuk bersyukur. Saya berusaha untuk bersyukur dalam segala hal. Nanti kita akan sama-sama belajar dari beberapa tokoh yang mengajari saya betapa, wah kalau saya jadi saya kayaknya benar-benar deh, saya tidak bisa bersyukur. Tapi hari ini kita mau belajar dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita mau syukuri. Bapak Ibu, kita semua di rumah punya air bersih. Air mandi, air bersih. Air bersih itu akan terasa biasa saja kalau kita belum pernah ngalamin air keruh di rumah kita. Kalau kita sudah ngalamin air, aduh keruh banget berhari-hari, datang air bersih, aduh puji Tuhan, bersyukur. Air yang biasa kita nikmatin itu akan terasa biasa saja kalau kita belum mengalami sesuatu yang berbeda mungkin. Nah hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang mengucap syukur dalam segala hal. Pertanyaan yang menarik buat kita semua, kenapa kita harus mengucap syukur mas? Kita agak ngobrol aja santai saja hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya tidak menggurui atau mengkhotbahi, tapi kita mau sama-sama belajar. Pertanyaan yang sangat kritis dan mungkin ada beberapa orang yang sering nanya, kenapa kita harus bersyukur? Yuk kita mau sama-sama baca ayatnya, ternyata kenapa kita harus bersyukur. Saya mencatat ada 3 hal kenapa kita harus bersyukur pagi ini yang izinkan saya membagikan ini. Mungkin di sosial media, dimanapun, di YouTube sudah ada. Kalau Bapak Ibu searching, kenapa harus bersyukur? Muncul mungkin. Tapi izinkan hari ini dengan bahasa saya, dengan cara saya, izinkan berbagi ini. Kenapa kita harus bersyukur? Ternyata bersyukur itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kenapa bersyukur? Kalau ngomong dikehendaki itu sesuatu yang diingini Tuhan. Jadi Tuhan tuh pengen kata syukur itu muncul dari hati kita dan mulut kita. Hari ini kita bersyukur. Kita buka sama-sama ayatnya. Bapak Ibu yang handphonenya untuk melihat YouTube, saya bacakan saja ayatnya begini. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata seperti ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu, tadi saya bilang kenapa kita harus bersyukur, ternyata mengucap syukur adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Sesuatu yang dipingini Tuhan keluar dari manusia. Kita ini diciptakan sangat sempurna. Tapi kalau kita ngomong spesifik, kita itu kalah sama malaikat kalau soal, Bapak Ibu, kalau soal memuji menyembah itu, wah malaikat itu luar biasa. Kita itu tidak seapa-apanya. Tapi Tuhan menghendaki kita bersyukur supaya gini. Kita itu kan dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Tuhan mau tunjukkan kepada dunia, kepada iblis, bahwa ciptaannya yang punya kehendak bebas ini memilih untuk bersyukur. Memilih untuk menyembah Tuhan. Karena sebenarnya manusia punya banyak pilihan. Tapi kalau kita hari ini bisa memilih untuk bersyukur, memilih untuk percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan bangga sama pilihan kita. Tadi saya bilang kenapa kita harus bersyukur, ternyata memang bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, ini hukumnya wajib. Kita orang Kristen ini kan jarang dengar kata wajib. Tapi izinkan pagi ini saya ngomong bersyukur hukumnya wajib. Karena bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki sama Tuhan. Sesuatu yang dipingini untuk Tuhan, dari kita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita bersyukur? Kita agak santai saja Bapak Ibu, waktunya nggak akan lama. Kan saya sering bilang ya, saya itu pendeta dengan durasi cepat. Kenapa?
Karena memang pendeta baru, bedanya pendeta baru sama pendeta lama itu cuma satu Bapak Ibu. Kalau pendeta lama, pendeta senior itu susah mengakhiri khotbah. Jadi kalau Bapak Ibu dengar itu khotbah pendeta kok nggak selesai-selesai, itu pendeta senior. Jangan di-cut itu, ini pendeta senior. Nah ini kan pendeta baru, jadi agak cepat saja hari ini. Hari ini yang cepat-cepat ini biarlah cepat kita lakuin. Yang cepat ini biarlah cepat sampai, singkat, padat, dan nanti kita lakuin. Amin. Hari ini kita bersama belajar. Tadi kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama itu adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Ternyata yang kedua saya menemukan hal yang paling menarik. Mungkin banyak, tapi saya menemukan hal yang paling menarik begini. Ternyata di dalam ucapan syukur ada mukjizat. Di dalam ucapan syukur ada mukjizat. Ada ayatnya Bapak Ibu. Ini anak muda, mas-mas itu ngomong bener atau enggak? Yuk kita baca ayatnya. Matius 15 ayat 36. Jadi kisahnya ini tentang Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu, saya mulai membayangkan betapa kreditnya, betapa kacaunya situasi dan kondisi waktu itu. Ada 5.000 laki-laki dalam keadaan lapar. Ada beberapa ibu-ibu ngeluh sama seorang suami. Suami saya itu kalau lapar reseh. Itu baru satu Bapak Ibu. Bayangin ini ada 5.000 laki-laki dalam keadaan lapar. Tapi Tuhan Yesus berinisiatif untuk kasih makan mereka. Tuhan nanya, apa yang ada padamu? Cuma ada 2 ikan 5 roti Tuhan. Bawa ke sini. Dan ayatnya tiba di sini. Kenapa kita mengucap syukur? Ternyata Tuhan juga mengucap syukur dan terjadi mukjizat. Ayatnya dalam Matius 15 ayat 36. Saya bacakan begini Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada. Matius 15 ayat 36 berkata demikian. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi pula kepada orang banyak itu. Singkat cerita, ketika ikan dan roti itu diterima sama Tuhan Yesus, Tuhan mengucap syukur dan setelah itu membagikan. Singkat cerita, hitungan matematikanya, siapa yang bisa menghitung 2 ikan 5 roti bisa makan 5.000 orang? Ada joke sampai sekarang itu. Kan roti itu dikasih sama anak-anak ya Bapak Ibu. Makanya muncul roti boy. Roti boy itu sejarahnya dari situ. Karena sisa banyak jadi dia buka usaha tuh. Anak kecilnya buka usaha jadi roti boy gitu. Nggak ada bercanda Bapak Ibu. Hari ini betapa pentingnya kita mengucap syukur. Yang tadi pertama saya bilang karena itu sesuatu yang dikehendaki. Ternyata dalam ucapan syukur ada mukjizat Bapak Ibu. Saya ini kalau ngomong berjalan sama Tuhan dengan ucapan syukur, wah banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Di tengah situasi kadang saya bilang aduh Tuhan, kadang malu sama Tuhan, sempat ngeluh sih Tuhan, sempat ngeluh, tapi izinkan saya yuk berjuang untuk mengucap syukur. Tuhan kasih mukjizat. Tuhan kasih mukjizat di tengah syukur kita. Bapak Ibu, wah kalau ngomong perjalanan saya sampai hari ini semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya bersyukur dan jalan yang terbaik. Hari ini contohnya adalah, Bapak Ibu kalau tahu adalah proses ini tuntunan sepekan, Bapak Gembala itu dalam tuntunan sepekan ini jauh-jauh hari, bahkan sekitar 3 atau 4 minggu sebelumnya, Bapak Gembala itu sudah menginstruksikan, ada memilih orang-orang nanti siapa yang akan mengisi tuntunan sepekan. Sudah itu. Singkat cerita sudah dipersiapkan beberapa tim media dengan orang-orang yang luar biasa, nanti rekaman, record gitu, tiba-tiba ada mungkin 1-2 orang yang berhalangan tidak bisa. Nah, ada orang-orang yang tiba-tiba disuruh aja. Nah, itu saya tuh. Nah, saya disuruh tiba-tiba dikabarin. Jadi, saya dikabarin tadi dikabarin terus tiba-tiba, oke, untuk ngisi tuntunan sepekan. Oh iya, puji Tuhan, siap aja. Saya pikir bagian dari ucapan syukur adalah ini nih. Karena dengan tidak bersungut-sungut kita juga bersyukur. Secara tidak langsung kita bersyukur untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tadi saya bilang mengucap syukur itu ada mukjizat. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu terberkati dengan apa yang kita belajarkan hari ini, itu semua karena Tuhan. Karena memang aduh Tuhan saya juga mau ngomong apa Tuhan tiba-tiba terngiang, ngucap syukur mas, ngucap syukur. Itu tuh bukan soal temanya suruh ngucap syukur awalnya. Itu Tuhan ngomong ke mas saya jangan bersungut-sungut mas, ngucap syukur aja kalau disuruh gitu. Itu tuh buat saya tuh hari ini kita mengucap syukur. Ternyata saya nemuin kenapa harus mengucap syukur ya tadi tuh.
Ternyata mengucap syukur adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua adalah dalam ucapan syukur ada mukjizat. Tuhan Yesus teladan kita mengucap syukur. Hal-hal yang dilakukan pertama kali mengucap syukur. Tadi saya bayangin betapa kreditnya keadaan situasi hari itu. Karena ada 5.000, Alkitab mencatat 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Itu dalam keadaan lapar, Bapak Ibu. Hari ini belajar untuk bersyukur memang tidak mudah. Tapi bagian kita untuk bersyukur aja. Saya pernah bilang, Bapak Ibu, bersyukur itu tidak menghilangkan masalah. Tapi dengan bersyukur kita jadi mudah menghadapi masalah. Jadi enteng menjalani masalah hidup ini. Hari ini pesannya bersyukurlah dalam segala hal. Yang menarik adalah yang ketiga nih Bapak Ibu. Kenapa kita bersyukur? Ternyata bersyukur itu mengalahkan kuasa iblis. Bapak Ibu, kita tahu kisahnya Ayub. Ayub itu didapati sebagai pribadi yang luar biasa salehnya. Sampai Tuhan, saking bangganya Tuhan sama Ayub, ini lagi ketemu iblis nih di jalan, Tuhan nanya, kamu tahu, kamu kenal hambaku Ayub? Oh iya, kata si iblis, kenal saya. Karena Tuhan menjagai, tapi kata iblis, izinkan saya mencobai dia. Kata Tuhan, ya, tapi jangan sentuh nyawanya. Singkat cerita begitu. Singkat cerita, Alkitab mencatat itu ujian yang diberikan iblis dengan persetujuannya Tuhan. Wah, kalau kita jadi Ayub kayaknya tidak mungkin kuat seperti dia. Tapi kita belajar dari kisah Ayub ini. Ayub kehilangan semuanya, bahkan dia kehilangan kesehatannya. Tapi di ujung-ujungnya ada ayat yang menarik begini. Kita harus punya mental seperti Ayub ini Bapak Ibu. Kita belajar dari Ayub ini kenapa kita harus bersyukur. Yuk kita sama-sama buka Ayub 1 ayat 21. Dari ujung penderitaannya Ayub, Ayub berkata seperti ini. Ayub 1 ayat 21. Begini firman Tuhan. Katanya, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali di dalamnya, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini mental Ayub, wah luar biasa. Ayub sadar benar dengan apa dia datang, dengan apa juga dia pergi. Dia datang dengan telanjang, dia juga pergi dengan telanjang. Jadi dia menanamkan, dia punya mindset dalam hidupnya, apa yang dia miliki ini memang punya Tuhan. Karena memang dia datang telanjang, dia terlahir telanjang, pergi pun nanti juga telanjang. Wah, ayat ini sangat memberkati saya. Gimana kalau saya boleh punya, saya boleh ngalami, saya boleh punya teman, rekan, relasi, semua karena Tuhan. Makanya hari-hari ini kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Kita belajar dari kisahnya Ayub ini Bapak Ibu. Ayub sampai bisa berkata seperti ini. Bapak Ibu, beberapa minggu lalu yang tadi saya bilang bahwa saya terberkati oleh seorang khotbah hamba Tuhan. Khotbah hamba Tuhan ini juga menceritakan temennya yang hamba Tuhan juga. Di Indonesia sangat terkenal Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan mungkin Bapak Ibu akan nanti tahu, oh ini kesaksiannya pendeta ini nih. Jadi ceritanya pendeta ini mengilustrasikan, bukan mengilustrasikan sih. Karena memang keadaannya waktu itu papanya dipanggil Tuhan karena memang sakit penyakit. Tapi dia punya mental yang begitu kuat dan dia punya pengertian yang Tuhan kasih, yang pasti itu terkarya yang Roh Kudus. Dia bisa bilang terima kasih sama Tuhan. Dia cerita begini. Jadi ketika ayahnya dipanggil sama Tuhan, meninggal, dipanggil sama Tuhan dalam keadaan sakit, di satu titik di tengah keluarganya dia bisa bilang terima kasih Tuhan. Dia cerita begini, ilustrasinya begini. Pendeta ini, mungkin saya ilustrasikan. Saya di sini saya bersama dengan Calvin. Singkat cerita, saya sedang main sama Calvin di rumahnya Calvin lah. Segini dia mau di rumah Calvin, tiba-tiba handphone saya ketinggalan. Ketika pergi, saya telepon Calvin. Vin, handphone ketinggalan di rumah ya? Oh iya mas. Oh iya nggak apa-apa Vin, saya nitip dulu di situ ya. Saya mau keluar kota untuk beberapa tahun nih Vin. HP-nya kamu simpenin ya.
pegang aja dulu Vin handphonenya. Di situ ada pulsanya 2 juta Vin. Kalau mau pakai aja. Oh iya mas, oke. Gitu. Panjang singkat cerita, di tahun kedua saya pulang ketemu Calvin lagi. Saya tanya, Vin handphonenya masih? Oh ada mas. Dikembalikan tuh, saya ambil handphonenya. Calvin bilang, thank you ya mas, terima kasih ya mas. Pulsanya udah kepake kemarin. Dari cerita itu, harusnya kita juga bisa terima kasih sama Tuhan ketika Tuhan ambil apa yang ada dalam kita. Kayak tadi kan Tuhan tuh kasih fasilitas sama kita. Orang terdekat, orang tua, itu memang kan milik Tuhan. Jadi kalau memang kita diambil, kan nggak mungkin Calvin waktu saya ambil, jangan dong mas, ini kan handphone saya. Calvin pasti nggak bilang gitu. Calvin bilang, oh makasih ya mas, pulsanya tapi udah habis. Oh nggak apa-apa Vin. Gitu. Bapak Ibu bisa menangkap hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang hilang dari hidup kita, kalau memang itu, ya itu kan bukan milik kita, miliknya Tuhan. Seperti Ayub tadi tuh, wah, di tengah situasi yang cukup berat dia bisa bilang, dengan telanjang aku lahir, aku pergi juga pasti dengan telanjang. Dia bilang, oh iya, terpujilah Tuhan. Kayak Calvin tadi tuh, kan nggak mungkin handphonenya saya ambil, jangan dong mas, kan handphone saya. Enggak, itu kan handphone saya yang saya titipin, Vin. Makanya Calvin bisa bilang, makasih ya mas, pulsanya udah saya pakai. Hidup ini kan bukannya seperti itu Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil sama yang punya kita. Karena Tuhan yang punya kita ini. Kita ngomong orang terkasih, orang terdekat, kalau nggak dia, kan kita yang duluan. Makanya hari-hari ini kita gimana bisa menang dan mengucap syukur dalam segala hal, ya ini. Bagian yang terpenting dalam hidup kita. Kita sadar benar bahwa semua ini kepunyaannya Tuhan. Terus yang menarik begini, ketika dalam mengucap syukur, seringkali kan ada orang yang gampang mengucap syukur. Ada orang yang bawaannya mengucap syukurnya gampang aja. Tapi ada orang-orang yang kayaknya susah mengucap syukur. Saya temukan, saya doa, Tuhan apa ya? Ternyata Bapak Ibu, apa yang susah membuat kita mengucap syukur adalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pasti jadi susah mengucap syukur. Alkitab berkata seperti ini. Matius 7 ayat 3 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Ini kalau kita bolak-balik ayat ini berkata gitu. Kalau kata orang Jawa itu sawang sinawang. Orang kelihatannya enak, belum tentu juga enak. Kita lebih susah. Atau kita merasa, ini orang kok susah banget gitu. Selalu berbalik-balik gitu. Bapak Ibu, hari ini betapa pentingnya kita sama-sama belajar tentang bersyukur tadi tuh. Yang pertama tadi kan kita mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dalam ucapan syukur ada mukjizat. Dan yang ketiga, di dalam ucapan syukur itu kita mengalahkan iblis. Karena memang iblis itu menipu daya kita supaya kita tidak tahu bersyukur. Bapak Ibu masih ingat kisahnya Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Semua fasilitas disiapkan sama Tuhan. Kata Tuhan, cuma satu pohonnya nggak boleh kamu sentuh tuh. Buahnya nggak boleh kamu makan. Iblis menghasut dia dengan tidak mensyukuri buah-buah yang lain untuk makan buah itu. Hari-hari ini kalau kita dibawa keluar jauh sama Tuhan untuk tidak tahu bersyukur, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Betapa pentingnya kita untuk bersyukur. Seorang pemazmur Asaf, kemarin beberapa Rabu lalu saya sampaikan, pemazmur Asaf hampir jatuh dalam perjalanan hidupnya karena dia cemburu sama orang fasik. Kita mau sama-sama baca ayatnya. Mazmur 73 ayat 2, saya baca dari ayat 1 deh. 1, 2, dan 3. Bapak Ibu, jangan sampai kita jatuh gara-gara kita cemburu sama orang lain. Saya bacakan begini. Mazmur 73 ayat 1 sampai 3. Mazmur Asaf. Temanya dalam perikopnya pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 2 ini menarik. Tetapi aku, Mazmur Asaf nih, Asaf berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dia itu orang benar, tapi dia cemburu sama orang fasik di luar sana. Karena dia lihat ini orang fasik malah
Kayaknya hidupnya nggak bener, tapi kok mujur aja. Hidupnya kayaknya nggak ikut Tuhan, tapi diberkati Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah-kisah ini. Terutama tadi kisah Ayub tadi sih. Kita belajar gimana kita punya mindset, punya mental, dan kita sadar diri bahwa semua yang ada ini memang pemberian Tuhan. Semua yang kita ada ini kepunyaannya Tuhan. Makanya kalau memang datang pergi itu tidak membuat kita. Ada seseorang berkata seperti ini. Kalau engkau diizinkan bahagia, jangan terlalu bahagia. Biasa-biasa saja. Kalau engkau memang diizinkan sedih, jangan terlalu terpuruk. Biasa-biasa saja. Maka hidupmu akan stabil, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, tentang mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, firman yang singkat sederhana ini biarlah mengajari kita dan mengingatkan kita kembali betapa pentingnya bersyukur. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, kenapa kita harus bersyukur? Ternyata bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Ternyata di dalam ucapan syukur ada mukjizat. Kenapa kita harus bersyukur? Yang ketiga yang terpenting, ternyata dengan kita bersyukur kita mengalahkan iblis. Mengalahkan tipu daya. Kita sama-sama belajar dari 3 hal ini. Amin Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, firman yang singkat ini izinkan kita mau bersyukur. Amin. Pagi ini, siang ini, dimanapun berada, kita mau angkat tangan, kita mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah baik buat kami. Baik buat keluarga kami. Baik buat pekerjaan kami. Buat sekolah kami, buat kuliah kami. Engkau baik di semua aspek kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami mau belajar untuk bersyukur. Bahkan Tuhan, kami mohon ampun kalau seringkali kami nggak gampang bersyukur Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami bersungut-sungut menghadapi menjalani hari-hari ini Tuhan. Pagi ini, saat ini, kami mau ambil komitmen Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala hal, dalam segala hal. Terima kasih, terima kasih. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Tapi Roh Kudus teruslah Engkau berkarya buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Roh Kudus perlengkapi buat setiap kami. Dan bawa kami Tuhan untuk belajar bersyukur untuk segala hal Tuhan. Dalam segala hal Tuhan. Ajari kami bersyukur Tuhan. Karena memang itu yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ajari kami untuk bersyukur Tuhan. Karena kami percaya di dalam ucapan syukur ada mukjizat demi mukjizat. Ajari kami untuk bersyukur Tuhan. Karena kami tahu dengan bersyukur kami mengalahkan tipu daya iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Terus lanjutkan acaramu. Kami serahkan kehidupan kami ke depan ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai ketemu di tuntunan sepekan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.